Salam saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita patut bersyukur karena kasih dan kuasa Tuhan yang begitu besar dan ajaib selalu menyertai kita. Kita merasakan kasih Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Kita kembali lagi di dalam doa malam bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Kita sama-sama mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan dan dijamah Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu datang di hadapan kasih karunia-Mu, di mana kami mau berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan dan berkati doa malam kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Jamah kami semua ya Bapa, dimanapun kami berdoa, Engkau maha hadir, Engkau ada di mana-mana, baik yang sendiri maupun Bapa bersama-sama keluarga korporat. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hiburkanlah yang susah, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka cita, yang patah semangat diberikan semangat yang baru. Hadirat-Mu turun memenuhi kami, melingkupi kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kami datang kepada Engkau Yesus, membawa segenap hidup kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menerima setiap penyembahan hidup kami Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, masuk ruang. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang, haleluya. Terima kasih Yesus. Masuk ruang-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, lebih dalam lagi. Oh Yesus, sama-sama katakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah, kami
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Sekali lagi katakan, biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turun memenuhi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Yes, memenuhi setiap kami bait-bait suci-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, curahkanlah, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, curahkanlah, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Benar Yesus, memenuhi hatiku. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu, menaikkan korban-Mu yang terbaik bagi Allah kita yang hidup. Sebab hanya Dia yang layak untuk terima pujian kita. Hanya Dia yang layak terima setiap penyembahan hidupmu. Oh, haleluya. Berikan yang terbaik bagi Allah-Mu, bagi Raja-Mu, Yesus Kristus. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang sungguh, sebab Engkau Allah yang besar. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup Tuhan, memenuhi hati kami, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau besar, sebab Engkau mulia. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang seperti Yesus. Ya lama-lama ya
Kurana mashikarana yana mashantarana orapa kontorona yana mashikarana yana masyandi. Engkau yang layak Bapa, Engkau yang layak Tuhan Yesus, Engkau yang layak Roh Kudus, ketiganya yang esa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami kembali menghampiri tahta kasih karunia-Mu, datang memuji dan menyembah-Mu, datang berdoa di hadapan-Mu, karena Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami, tanduk keselamatan kami. Engkaulah perisai iman kami. Engkaulah Yesus segalanya bagi kami. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai, Engkau penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami bangga mempercayai Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang berkuasa, satu-satunya juru selamat dan penebus dosa dunia. Terima kasih Engkau sudah memilih kami dan memanggil kami menjadi anak-Mu yang kekasih. Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau sudah melepaskan kami dari segala kutuk-kutuk, dari segala perhambaan dosa. Engkau sudah Tuhan Yesus Tuhan memikul segala kutuk pelanggaran kami, bahkan penyakit kami di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, kami menjadi anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa pada saat ini Tuhan bersama-sama. Kami mau sepakat dalam korporat ya Bapa, karena dalam kesepakatan ada kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh Tuhan anak-anak-Mu Tuhan saat ini yang sedang sakit. Tuhan Yesus Tuhan, Engkau sudah berjanji bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami dilepaskan, dan darah-Mu Yesus membasuh setiap luka-luka yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kami mengambil dengan kuasa urapan kesembuhan itu. Roh kesembuhan itu turun atas kami anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini. Disembuhkan dalam kuasa nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus mengalir ke dalam tubuh yang sakit sehingga kami sembuh. Kurana masih karana masande, oleh darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus Tuhan kami, segala ikatan dan belenggu diputuskan, dihancurkan, dan segala gandar kuk dipatahkan, dihancurkan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Kurana masih karana yana masande, kami mau ikat, kami patahkan setiap roh-roh stres, roh-roh kesesakan, roh ketawaran hati, roh yang gelisah, roh yang tidak bisa tidur. Di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami hancurkan kuasanya, kami patahkan kuasanya dalam kuasa nama Yesus. Roh kebimbangan, roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan, kami mau patahkan kuasanya. Kami usir dalam nama Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami, di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Dan Roh Kudus berikan kami roh iman yang teguh, roh yang percaya teguh kepada firman Allah, di dalam nama Yesus. Bahwa firman-Mu ya dan amin. Tidak berdusta, di dalam nama Tuhan kami Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap jalan yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Segala palang pintu besi, palang pintu tembaga yang dipasang oleh iblis, kami mau patahkan, kami merobohkan di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terbuka pintu yang tertutup di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kurana masika, setiap keraguan-raguan itu bukan dari Tuhan.
Tapi dari iblis kami usir di dalam nama Yesus Tuhan kami. Roh yang sudah mulai tawar pada saat ini Bapa, roh yang sudah kendor, dalam nama Yesus Tuhan kami, bangkitkan kembali, bangunkan kembali Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Yang kecewa, yang putus asa, yang sedih, yang berduka, dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus, pandang kepada Kristus dan percayalah kepada firman Allah. Pegang terhadap janji Tuhan bahwa firman itu ya dan amin di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kata firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Kurana masikarana yana masande, ora pasikarana yana masande. Di dalam kuasa nama Yesus, segala tipu muslihat iblis, segala roh intimidasi, roh ketakutan, kami ikat kuasanya, kami patahkan kuasanya di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akan Engkau, akan janji-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh gembala kami yang luar biasa, gembala yang agung, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah Immanuel, Engkaulah Raja Damai Sejahtera. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya di dalam nama Yesus. Lepaskan kekhawatiran, lepaskan kecemasan, kebimbangan, lepaskan dalam nama Yesus, dan pegang teguh akan firman Allah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Qur'ana masikarana masandara nama. Ora nama sandara nama. Shikarana. Qur'ana masandara. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, sama-sama katakan kuasa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Ya Yesus, sungguh hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Hanya di dalam Engkau kami berlindung, kami bernaung, ya Tuhan. Penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah.
Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 42 ayat 1 dan 2 ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Engkau ingatkan kepada kami hamba-hambamu di seluruh Abalab Jamlang KBC. Karena kami adalah pilihanmu, orang yang berkenan, yang telah engkau berikan menaruh roh kudusmu ya di dalam hidup kami, supaya kami menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Supaya bulu yang terkulai, yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Biarlah hukum-Mu ini yang setia ini, biarlah terus kami sampaikan untuk memberkati saudara-saudara kami. Kami tahu Tuhan, tanpa hukum-Mu, firman-Mu ini Tuhan, kami akan sesat. Roh Kudus, Engkau mengajar kepada setiap kami di tempat ini, malam ini yang ikut ibadah online Bapa. Ingat akan firman Tuhan, ingat akan hukum Tuhan. Janganlah takut dan gentar hatimu, janganlah tertekan dan stres. Percaya firman Tuhan, peganglah itu firman Tuhan. Ya, walaupun masalah silih berganti datang, tetap kuat, percaya. Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau bangkit, Engkau semangat, Engkau percaya firman Tuhan memerdekakanmu, firman Tuhan telah memulihkanmu. Engkau adalah milik Tuhan, telah dibeli dengan darahnya. Engkau miliknya. Janganlah takut dengan keadaan, janganlah gelisah hatimu, mikirkan keadaan, percaya Roh Kudus memampukanmu berjalan dari iman ke iman. Percaya Tuhan Bapa kita tidak meninggalkan kami. Jadikan engkau hamba yang setia, hamba yang menopang kepada saudaramu, saling tolong menolong. Jangan terus memperhatikan diri sendiri, perhatikanlah kepada saudara kita, teman kita, sekomsel kita, keluarga kita, family kita. Pada waktu engkau memperhatikan orang lain, Tuhan akan memperhatikanmu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia adalah Allah yang setia. Dia senantiasa menyatakan hukumnya, menyatakan kuasanya kepada anak-anaknya di bumi ini. Janganlah takut, percayalah anak-anakku, janganlah takut saudaraku yang terkasih. Percayalah, perkatakan firman Tuhan setiap saat. Pada waktu engkau menghadapi keadaan, goncangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, engkau hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atasmu. Berjalan dengan iman. Biar Tuhan Maha Kuasa curahkan hikmat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu di Abalab Jamlang KBC. Hikmat dan roh keperkasaan senantiasa ada pada setiap kami. Berjalan dengan hikmat Tuhan. Minta petunjuk Tuhan dalam keadaanmu bagaimanapun juga. Tuhan ada di dalam hatimu senantiasa. Dia Bapamu yang kekal. Dia yang memelihara hidupmu. Perlindunganmu yang sempurna atasmu. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati anak-anakmu, kuatkan komsel-komsel, kuatkan semua Tuhan pembina-pembina, kuatkan semua PKS-PKS Tuhan. Hamba percaya Tuhan, mereka adalah ditentukan untuk menjadi pemenang. Tidak ada satu yang kalah, tidak ada satu yang lemah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua usaha pekerjaan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan,
Engkau memimpin mereka Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, kepandaian untuk memperoleh berkat. Di dalam nama Yesus, hikmat dan pewahyuan dari surga senantiasa ada pada setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau, yang setia berseru kepada Engkau. Tidak satu pun Tuhan akan terpuruk, tidak ada satu pun Tuhan akan lemah. Mereka akan kuat, mereka perkasa. Ada roh keperkasaan, berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Pada waktu dia mengejar kepada Engkau Tuhan, berkat akan mengejar dia. Di dalam nama Yesus, usaha-usaha yang sepi apapun juga kami hancurkan, kami ikat semua roh kegagalan, semua roh kebangkrutan, semua roh kerugian. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus usahaku lancar, dalam nama usahaku diberkati, dalam nama Yesus usaha apapun yang kuperbuat semua beruntung dan berhasil. Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus yang berkati dari surga. Hamba mengucap syukur Bapa, berkati anak-Mu, lindungi anak-Mu Tuhan. Yang tidak ada modal Engkau siapkan modal, yang tidak ada pembeli Engkau kirimkan pembeli Tuhan. Yang kurang hikmat Engkau tambahkan hikmat kepada mereka. Yang tidak ada kekuatan Engkau juga tambahkan kekuatan buat mereka. Di dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dari surga. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau gembala kami yang baik. Kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Engkau selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kami, kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Engkau. Ajar kami Tuhan selalu pegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun kami Tuhan ke jalan yang benar. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami terus Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Biarlah hari-hari yang akan kami lewati Tuhan ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, walaupun himpitan masalah yang ada Tuhan di depan kami Tuhan, kami tidak mau terpengaruh oleh situasi Tuhan, keadaan sekeliling kami Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan gadamu Tuhan, kuasamu Tuhan Engkau sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah kami dapat menggunakan kuasa yang daripada-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal ke atas kami Bapa, menuntun kami Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari, di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun musuh ingin menjatuhkan kami, lawan kami ingin menjatuhkan kami Tuhan, tetapi kalau kami berpegang kepada Engkau Tuhan, tidak akan kami jatuh Tuhan. Kami akan tetap berdiri teguh Tuhan, kokoh Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, bahwa setiap kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, untuk Tuhan menggenapi rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Rencana-Mu indah Tuhan atas hidup kami, dan kami percaya rencana-Mu Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus tuntun kami terus, bawa kami terus Tuhan Yesus ke air yang tenang Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada-Mu, dan kami serahkan Tuhan Yesus hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Keluarga-keluarga Tuhan Kau topang, berikan mereka kesatuan Bapa. Biarlah mereka tetap bersatu di dalam Engkau, menghadapi Tuhan tantangan
pasangan hidup ini Tuhan, menghadapi kesulitan apapun Tuhan di depan mereka Tuhan. Kalau mereka tidak memandang masalah, mereka memandang Engkau Tuhan, maka semuanya ada jalan keluarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan topang terus juga para PKS Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka tetap Tuhan Yesus memperhatikan domba-dombanya. Tidak ada satupun domba yang terhilang Tuhan. Mereka semuanya Tuhan ada di dalam komsel Tuhan, tertanam di dalam komsel Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga para pemimpin gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan Mami Soeng Tuhan, kuatkan dia, topang dia Tuhan. Otoritas daripadamu Tuhan turun ke atasnya. Begitu juga Tuhan dengan tim kepemimpinan juga di Abalef Jamblang ini Bapa, kami serahkan kepadamu Tuhan. Ada kesatuan Tuhan, ada kekompakan Bapa. Begitu juga Tuhan kami serahkan Tuhan penatua kami yang lain Tuhan. Untuk Kak Edi juga Pak Lukas Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan padamu. Kami percaya Tuhan Kau berikan mereka roh kesehatan Tuhan. Mereka tetap tubuh mereka tetap terjaga, tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka, berkati pengembalaan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan hidup kami bukan secara otomatis. Hidup kami karena kasih karunia daripadamu Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani ini Tuhan dengan ucapan syukur. Setiap hari ada ucapan syukur keluar dari mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam doa malam online. Saya berharap kita semua masih tetap semangat, masih tetap antusias ikut ibadah doa malam ini, amin. Malam ini saya ingin sharing tentang firman Tuhan dan saya mendapat peneguhan ketika saya minta Tuhan apa yang ingin saya sampaikan buat doa malam ini. Tuhan berikan saya ayat Mazmur 23, judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Tadi kita sudah mendengarkan, Ibu Meti juga sudah berdoa tentang Mazmur 23 ini. Apakah saudara pernah merenungkan ya, kenapa sih Tuhan kok suka memberikan perumpamaan kita sebagai seorang domba ya? Kalau di Alkitab pasti kita banyak diperumpamakan kita itu seperti domba dan Tuhan adalah gembala kita. Kenapa sih Tuhan kok enggak kasih binatang, contoh binatang yang lain, misalnya kuda lah atau ayam lah atau kelinci lah? Kenapa dia harus memakai kata domba ya? Ternyata kalau diselidiki karakter domba itu mirip sama karakter manusia. Ya, domba adalah binatang yang lemah. Dia tidak bisa melihat jauh ya. Paling jauh paling sekian meter dia bisa melihat. Selebihnya dia hanya bisa menggunakan pendengarannya untuk dituntun gitu ya. Jadi mereka itu pandangannya sangat terbatas, tidak bisa melihat jauh. Domba juga adalah binatang yang sangat lemah. Dia mudah sekali terluka, dia mudah sekali diserang oleh binatang buas kalau tidak ada seorang gembala yang menjagai dan merawatnya. Ya, domba juga kadang-kadang seringkali suka mungkin nakal, kadang-kadang suka bandel gitu. Nah, demikian juga dengan kita manusia. Kadang-kadang kita manusia itu tidak bisa melihat jauh ya. Kita cuma bisa melihat sebatas pandangan mata jasmani kita. Kita tidak bisa melihat apa masa depan kita. Kita juga gampang sekali terluka ya. Oleh sebab itu kita sangat butuh seorang gembala yang baik yang akan menuntun langkah kita. Amin. Dan kita boleh bersyukur kita sebagai domba dan Tuhan gembala kita yang baik, Dia selalu akan menuntun langkah kita. Malam hari ini saya ingin ajak kita belajar seberapa besar sih kita mengenal gembala kita, sejauh mana kita mengenal gembala kita. Mungkin kita sering membaca Mazmur 23 ini, kita mungkin sering baca, tetapi apakah firman ini sungguh-sungguh saudara renungkan bahwa ketika kita merenungkan firman ini itu begitu dahsyat ya, begitu luar biasa janji Tuhan dalam hidup kita ketika kita dekat dengan gembala kita. Kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membarikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, sebagai manusia seringkali kita banyak kekhawatiran. Kita selalu khawatir, kadang-kadang berlebihan. Ya, seperti teman saya waktu dulu dia pernah cerita waktu anaknya masih TK. Dia sudah khawatir akan bagaimana nanti anaknya kuliah. Saya berkata, kenapa kamu berpikir sejauh itu, anak kamu aja masih TK gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang manusia itu seperti itu. Manusia itu kadang-kadang suka memikirkan hal-hal yang belum perlu tapi dia sudah dipikirkan sehingga menimbulkan kekhawatiran, sehingga mereka mengalami kehilangan damai sejahtera. Ya, tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, dikatakan kita tidak akan mengalami kekurangan. Ya, saudara, kalau lihat di gambar, kita melihat bagaimana seorang gembala itu akan menuntun domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Ya, kita tidak kekurangan di sini artinya segala aspek hidup kita tidak akan mengalami kekurangan. Apakah itu keuangan kita, apakah damai sejahtera kita, apakah kesehatan kita. Dikatakan Tuhan memenuhi semuanya. Kita tidak akan mengalami kekurangan. Nah, kita boleh bersyukur karena ketika kita dekat gembala kita, maka tugas dia adalah memberi makan kita domba-dombanya, ya. Dia juga akan membaringkan kita, dikatakan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Membaringkan di sini berbicara tentang kita bisa beristirahat, kita bisa rileks ya. Kita bisa kayak kita ilustrasikan kita itu seperti rebahan di rumput, kita memandangi rumput yang begitu luas gitu ya. Saudara berasa nggak kalau kita melihat rumput yang begitu luas, rasanya saudara ingin baringan di situ kan? Rasanya kita mengalami
kelegaan gitu. Rasanya kita akan mengalami tentram gitu ya. Nah, ketika kita dekat, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan kita itu dikenyangkan ya lewat firman Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita dekat dengan gembala kita pasti rindu dong mau dekat sama dia. Kita pasti rindu mau mendengarkan suaranya lewat ibadah kita. Meskipun sekarang lewat online ya, tapi kita tetap ada hati yang haus gitu loh. Karena kita domba yang harus dekat dengan gembala gitu. Kita harus sering mendengar suaranya. Pada saat kita dekat dengan gembala kita, maka dikatakan dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Lalu di ayat ketiga dan 4 dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Nah, seperti tadi saya bilang, domba adalah binatang yang sangat lemah. Dia binatang yang sangat gampang terluka. Ya, dia tidak bisa menjaga dirinya gitu loh. Ketika dia diserang binatang buas, ya, maka gembala itu akan datang untuk menolong, akan datang untuk menyembuhkan luka-luka di tubuh domba itu. Nah, saya percaya kita semua pasti pernah ngalamin hati yang terluka ya. Kita pernah disakiti, kita mungkin pernah kecewa, kita pernah merasakan trauma gitu loh. Tapi ada kabar baiknya, Tuhan berkata dia akan memulihkan, dia akan menyembuhkan hati kita yang terluka. Dia akan menyegarkan jiwa kita ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak menyadari ketika dia terluka, dia tidak mau disembuhkan. Ya, dia tidak mau diobati oleh sang gembala. Dia malahan cenderung untuk menutup diri. Domba itu harusnya hidupnya berkelompok ya. Tetapi ketika dia terluka, dia tidak mau disembuhkan. Biasanya akan pelan-pelan dia akan memisahkan diri dari kelompok itu. Nah, saudara sadar nggak? Si binatang buas ini dia sering memperhatikan kawanan domba-domba ya. Jadi dia ingin melihat ketika domba-domba itu mulai keluar dari kelompoknya, maka dia dengan mudah akan menyambar, akan menerkam domba itu. Ya, jadi kita harus sebagai anak Tuhan, kita sudah seharusnya kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan memulihkan hati kita, kita minta Tuhan bereskan luka-luka dalam hati kita. Janganlah kita memisahkan diri dari komunitas kita ya. Karena biasanya saya dapati orang yang sudah terluka, pelan-pelan dia akan memisahkan diri dari komunitas. Nah, ketika dia memisahkan diri, maka disitulah binatang buas akan menerkam mereka. Jadi saudaraku, saya ingatkan melalui firman ini, kita harus belajar memulihkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan yang memulihkan hati kita. Setiap hati kita yang luka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Nah, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, lembah kekelaman di sini berbicara tentang sebuah tempat yang gelap ya, jurang, mungkin tempat yang curam. Berada dalam kita ketika ngalami dalam persoalan, dalam pergumulan ya, penuh dengan resiko, atau kita mengalami sakit penyakit. Nah, kita lihat Daud berkali-kali dalam hidupnya mengalami diserang oleh musuh ya, dia dikejar oleh musuh. Tetapi di sini Daud berkata dia tidak takut, sebab dia berkata Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Amin, saudaraku. Jadi apapun yang menjadi lembah kekelaman yang kita hadapi saat ini, apakah itu sakit penyakit kita, apakah itu pergumulan ekonomi, ataukah hubungan kita suami istri yang dirusak, ataupun apapun itu yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, suatu hari saya pergi membesuk seorang teman yang dokter memvonis bahwa kankernya sudah menyebar gitu. Jadi ketika itu saya ajak teman untuk mendoakan, maksudnya saya ingin menguatkan dia gitu loh. Tetapi ketika saya tanya gimana kondisi hati kamu, apakah kamu takut? Dan luar biasa dia berkata saya tidak takut, sebab saya tahu Tuhan yang akan memberi jalan keluar buat saya. Saya tidak akan ngalamin takut. Jadi dia meskipun dia mengalami seakan-akan hidup dalam lembah kekelaman, tapi dia percaya bahwa Tuhan gembala yang baik itu, dia akan menyertai dia, ya. Jadi beda dengan orang yang tidak sadar bahwa dia memiliki gembala, masalah sedikit akan membuat dia takut, membuat dia gelisah, membuat dia khawatir. Ya, mungkin masalah sakit penyakit itu tidak besar, tetapi kalau dia tidak mengenal sang gembala, maka
masalah itu menjadi besar. Ya, oleh sebab itu kita harus terus sadar akan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lalu dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Nah, ada kalanya sebagai domba kita suka bandel ya. Mungkin kita yaitu memisahkan diri dari gembala kita. Kita ngambek mungkin ya. Nah, mungkin sebagai gembala juga Tuhan ingin mendidik kita. Jadi tongkat gembala itu, jadi kalau kita lihat di dalam gambar ya, gada dan tongkat itu bedanya. Kalau gada itu bentuknya sekitar 40-50 cm, bentuknya panjang begini, itu digunakan untuk mengejar musuh, maksudnya melindungi dari musuh gitu. Kalau ada binatang buas yang datang, maka dia akan pakai gada itu untuk pukulin gitu. Nah, sebaliknya tongkat itu digunakan untuk maksudnya menolong ketika domba itu mungkin jatuh ke dalam lubang, atau dia dengan kaitnya itu dia akan menolong domba itu supaya jangan sampai jatuh. Nah, ada kalanya ketika kita mengikut Tuhan, kita agak bandel, kita tidak nurut, kita keluar dari gembala kita, memisahkan diri, akhirnya kita mengalami hal yang buruk. Kita mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Tapi Tuhan sebagai gembala yang baik tetap mengasihi kita, dia tetap mencari kita. Ya, bahkan dikatakan dia rela meninggalkan 99 domba yang lain untuk menolong domba yang satu ini yang terhilang. Nah, saudara merasa enggak bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita? Nah, ketika kita merenungkan begitu pembelaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dengan gadanya dia akan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Ya, tapi yang jadi permasalahan apakah kita mau duduk dekat mendengar arahan sang gembala kita. Nah, Tuhan itu sangat ingin memberkati kita. Tetapi kadang kita sendiri yang suka bandel gitu. Kadang kita suka tidak mengindahkan perkataan gembala kita. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kehadiran gembala kita, gada dan tongkatnya itu untuk mendisiplin kita. Ya, supaya kita tetap di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Lalu dikatakan ayat 5 dan 6 dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, artinya meskipun kita lihat dalam gambar ya, kalau diumpamakan tuh seperti orang yang menjamu kita di meja makan gitu ya. Seorang yang menjamu kita dengan taplak meja, mungkin dengan bunga di meja itu. Tuhan sudah menyambut kita tuh dengan makanan dikatakan. Dia menyediakan hidangan ya. Artinya meskipun kita mengalami tekanan dari musuh kita, ada orang-orang yang menjahati kita, atau ada pergumulan yang kita hadapi, tapi kita bisa tetap menikmati hidangan itu. Kita bisa dipuaskan oleh Tuhan karena hidangan yang diberikan kepada kita. Ya, jadi lalu selanjutnya dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, artinya kalau di Israel itu ya, itu dombanya itu dikasih minyak, dibalurin minyak, diurapi minyak. Kenapa? Karena supaya enggak diganggu sama serangga-serangga gitu, seperti lalat-lalat kecil ya. Itu dia biasa mengganggu domba ini. Jadi di hidungnya juga diganggu sampai dia tuh keluar cacing. Sampai akhirnya domba ini saking gak tahannya dia bisa menubrukkan diri ke dalam batu atau ke suatu tempat yang keras. Nah, ini bicara tentang serangan-serangan dari tipu muslihat iblis ya. Kadang-kadang iblis memasukkan berbagai pikiran-pikiran yang tidak baik. Makanya kita jangan heran kenapa orang bisa depresi, kenapa orang bisa mau bunuh diri. Karena iblis menekan begitu rupa sampai orang itu mau membunuh dirinya sendiri. Seperti yang domba ini ya. Jadi diurapi dengan minyak. Kalau kita sebagai orang percaya artinya berbicara tentang urapan Roh Kudus. Ketika kita tidak diurapi oleh Roh Kudus, maka pikiran kita pasti akan mengalami hal yang jelek gitu. Kita tidak bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Amin. Jadi itulah sebabnya setiap hari kita harus terus mengurapi kepala kita, mata kita, telinga kita, supaya yang kita lihat adalah hal-hal yang rohani. Kita bukan melihat seperti mata jasmani kita melihat, tapi kita melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Lalu dikatakan minyak ya, jadi minyak itu supaya melindungi juga dari serangan yang jahat ya. Jadi yang binatang itu
dilindungi, pokoknya kita diurapi supaya dia tidak mengganggu kita. Ya. Lalu dikatakan pialaku penuh melimpah. Ya, jadi piala di sini saudara boleh lihat di gambar nanti, pialanya itu berbentuk seperti kayak cangkir. Cangkir ya, seperti cangkir gitu. Ukurannya besar. Jadi kalau gembala-gembala di Israel itu minyaknya bisa menampung pialanya bisa menampung banyak air itu untuk bisa diberikan kepada domba-domba yang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita dekat dengan gembala kita, maka hidup kita tuh akan menjadi berkat ya. Piala kita, air kita tuh sampai meluap keluar sampai kita bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Seperti Daud ya, di hadapan lawan dan di hadapan kawan dia tuh menjadi berkat. Orang bisa melihat bagaimana Tuhan begitu menyertai Daud. Ya, dikatakan ada kebajikan dan kemurahan mengikutinya. Jadi dimanapun kita berada, kita akan selalu disambut oleh orang. Kita akan selalu ngalamin kebaikan Tuhan. Tapi saudara pernah gak lihat orang yang selalu ngalamin hal yang buruk? Sana sini ketemu hal yang buruk. Ya, sana sini seperti jalan tertutup. Tetapi ketika kita dekat dengan gembala kita, dikatakan kebajikan dan kemurahan akan terus mengikuti kita. Sampai kapan? Dikatakan sampai selama-lamanya. Jadi bukan cuma saat ini atau cuma 2 bulan atau cuma 3 bulan, tapi dikatakan selama-lamanya. Nah, saudara, sungguh luar biasa firman ini ya. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan sebagai gembala kita, percayalah kita tidak akan mengalami kekurangan. Gak ada tuh anak Tuhan yang dekat sama gembala minta-minta roti sama orang, meminta-minta berkat kepada orang. Ya, bahkan sampai ngutang sana sini, itu bukan seharusnya demikian. Jadi percayalah saudara, Tuhan itu yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Nah, kuncinya adalah kita terus dekat dengan gembala kita. Kita buka telinga rohani kita. Kita mendengarkan arahan gembala kita. Karena seperti tadi saya bilang, kita itu tidak bisa melihat jauh. Jadi kita butuh pendengaran. Kita butuh telinga kita terbuka untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Kita mau dekat terus dengan gembala kita. Kita angkat satu pujian sebelum kita menutup ibadah kita. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang,
Ya Bapa di surga, Engkau gembalaku yang baik, tak kekurangan aku. Engkau selalu menuntun kami kepada padang yang hijau. Kami mengucap syukur mempunyai Bapa yang baik. Biar firman malam ini mengingatkan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka terus mendekatkan diri kepadamu untuk mendengarkan apa kata Roh. Pertajamkan roh kami semua Tuhan, biar kami semua Tuhan terhibur, dikuatkan, diberkati segala Tuhan kebaikan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Darah-Mu membungkus setiap kami, setiap keluarga demi keluarga, setiap anak-anak-Mu keluar masuk untuk bekerja kemanapun mereka pergi. Darah Yesus membungkus dia. Di dalam nama Yesus, usaha pekerjaannya Tuhan, semua dalam lindungan-Mu yang Maha Esa. Dalam nama Yesus Tuhan, kesehatan kekuatan ilahi dari surga penuhi bagi setiap anak-anak-Mu di Abalab Jamlang KBC. Kami mengucap syukur Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, melindungi kami, gembala yang baik, Bapa yang baik. Kami domba-domba-Mu yang nurut, selalu mau mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.